Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sayang orang kaya ini tidak menjaga istrinya. Istrinya berjilbab tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin wal hadirat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, para pendengar radio di mana saja berada, juga pendengar YouTube, pendengar TV Masjid Raya Baitur Rahman di mana saja berada. Pagi ini kita akan saling tausiah, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat demi kebenaran dan demi kesabaran kita. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita ingin mengucapkan tahniah, selamat dan semoga selalu sukses kepada Ibu Wali Kota, seorang perempuan yang berani luar biasa. Beliau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau menggerebek tempat maksiat dan mendapat di sebuah tempat maksiat-maksiat yang selama ini terselubung. Terima kasih Ibu Wali Kota. Kami semua di belakang Ibu. Kami mendukung 100% karena maksiat itu adalah malapetaka, bahaya bagi umat Islam, terutama di Banda Aceh. Apa yang Ibu lakukan itu kebenaran dan sangat dicintai oleh Allah, karena Ibu Wali telah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, semua kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah menurut kemampuan kita masing-masing. Sekurang-kurangnya berdakwah untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, kita perbaiki dulu diri kita sendiri. Ibda binafsik,
kata Rasulullah dalam hadis. Mulai dengan dirimu sendiri. Bagaimana? Misalnya selama ini kita belum mampu memanfaatkan waktu yang disiplin, misalnya salat kita belum pas waktunya, kita perbaiki sehingga kita bisa berjamaah. Itu adalah dakwah untuk diri kita sendiri. Kemudian misalnya kita selama ini kadang-kadang bicara kotor, jaga lidah supaya lebih sopan. Begitu juga hal-hal lain, menepati janji dengan teman-teman. Kita tepati janji. Itu adalah dakwah binafsik, dakwah dengan diri sendiri. Kita perbaiki diri dulu, baru kita perbaiki orang lain. Kemudian kita memperbaiki keluarga, ya, keluarga, anak, tentu juga cucu, menantu. Kita dakwah terus. Itu juga perintah Allah, ya. Perintah Allah untuk memperbaiki diri kita sendiri, perbaiki keluarga, perintah Allah. Kalau sudah mampu kita perbaiki keluarga, kadang-kadang mohon maaf, di Aceh ini aneh kadang-kadang. Neneknya berjilbab sempurna, ibunya berjilbab sempurna, tetapi gadisnya tidak berjilbab atau berjilbab pura-pura, tidak sempurna. Jilbab yang tidak benar adalah tipis kainnya, sempit luar biasa, pakai celana panjang sangat sempit. Kalau nggak percaya, coba tunggu mobil-mobil yang mahal, maka miskin itu baik. Orang miskin pergi ke kota Banda Aceh dari kampung, pergi ke Mesir Raya, jilbabnya bagus, jilbabnya longgar, tidak nampak rambut. Itu busana muslimah. Saya tidak mengada-ngada, tidak. Kadang-kadang datang mobil mewah, 1 miliar harga mobilnya. Keluarlah gadis-gadis dan keluarlah ibu, naudzubillah min zalik. Kita terpaksa istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sayang orang kaya ini tidak menjaga istrinya. Istrinya berjilbab tidak benar, sempit pakaiannya. Juga gadis-gadisnya. Untuk apa kaya seperti itu? Melanggar syariat Islam, melanggar perintah Allah. Itu bukan pakaian muslimah walaupun berjilbab, nampak anak rambut. Ada yang berjilbab, rambut panjangnya terbuka di belakang, terbuka. Ada juga ibu-ibu rambutnya warna kuning, warna hijau. Apa itu? Tidak mau belajar agama. Ini realita. Apalagi baru-baru ini hari raya, saya selalu ada di Mesir Raya. Saya perhatikan, ya Allah, umatmu ini sangat jauh dengan syariat. Ya Allah, umatmu ini sangat jauh dengan syariat. Suaminya tidak mengajarkan istrinya, ayah tidak mengajarkan gadis-gadisnya. Ini realita. Mudah-mudahan kita sadar, hidup yang benar adalah hidup di bawah lindungan syariat Allah.
hidup di bawah lindungan Al-Quranul Karim, hidup di bawah lindungan hadis-hadis sahih. Kita harus tegakkan kebenaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada dalam kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Jadi yang dilakukan oleh Ibu Eliza itu pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam, yang patut kita bangga. Ini bukan menjilat-jilat, saya tidak pernah menjilat. Saya dengan Ibu Eliza sudah berteman 40 tahun yang lalu. Kami sama-sama anak PII, pelajar Islam Indonesia. Kami memang dididik untuk mencintai syariat Islam. Jadi alhamdulillah. Dan karir kami juga bagus. Saya walaupun tidak jadi wali kota, saya pernah dicalonkan wakil gubernur. Nah, tapi saya tidak mau. Itu Tamlik kali mencalonkan saya wakil beliau, wakil gubernur. Jangan Pak, jangan saya. Saya lihat di cermin saya tidak cocok jadi wakil gubernur. Orang lain aja. Saya bilang. Tapi pernah dicalonkan. Akhirnya saya berikan kesempatan itu kepada Tengku Harmen Nuri Kumar. Itu beliau anak buah saya. Saya ketua partai dulu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Saya juga pernah dekat dengan muallim. Kami sama-sama bergabung di IPAU, Ikatan Pemuda Aceh Utara. Ini muallim ini orang baik juga. Beliau juga ingin menegakkan syariat Islam di Aceh. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat dan terwujud cita-citanya. Malah muallim mengatakan menyuruh menutup toko-toko di waktu salat. Bukan hanya salat Jumat, tapi 5 waktu salat. Ketika azan berkumandang, Muzakir Manaf menyuruh kepada masyarakat supaya menutup pintu toko seperti di Mekah, Madinah. Mudah-mudahan terwujud. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kalau sebuah kota, sebuah kampung tegaknya syariat Islam, Allah akan memberi rahmat kepada masyarakatnya. Akan dimudahkan rezeki mereka. Akan dibuat oleh Allah persatuan di negeri itu. Allah akan memberi hujan yang lebat untuk tumbuh-tumbuhan. Padi mereka tidak kekurangan air. Buah-buah mereka, buah durian, langsat, rambutan akan berbuah setiap musim. Kalau masyarakatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sebuah masyarakat di dalam masyarakat itu tidak ada yang melarang kemaksiatan, ada judi, ada zina, tidak ada yang mencegah, ada minuman keras, tidak ada yang melarang, Allah akan mencabut nikmat-nikmatnya itu. Masyarakat itu akan diberi penderitaan. Tidak ada kemakmuran di negeri itu. Akan dihentikan hujan.
menjadi negeri yang kering kerontang. Itu sangat berbahaya. Makanya setiap kita harus mencegah perbuatan keji dan mungkar itu. Jadi jangan main-main dengan syariat Islam ini. Syariat Islam dari Allah SWT diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita umat Nabi Muhammad. Sumbernya Al-Quranul Karim, sumbernya hadis Rasulullah, sumbernya ijma' para ulama, sumbernya qiyas. Itu sumber hukum Islam. Salah satu kita tinggalkan, tidak sempurna Islam itu. Misalnya orang tunduk kepada Al-Quran saja, tapi mengingkari sunnah hadis Nabi, itu sesat. Atau tunduk kepada hadis saja, tidak mengakui Al-Quran, itu juga sesat. Tunduk kepada Al-Quran dan hadis saja, tidak mengakui ijma' ulama, sesat juga. Sampai kepada qiyas juga kita harus tunduk. Ini baru sempurna iman kita. Karena itu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, menuntut ilmu itu harus istiqamah, terus menerus sampai kita tua, sampai kita dhaif. Tuntut terus ilmu agama, ilmu umum pun silakan, supaya wawasan kita tidak ketinggalan zaman. Jangan pikir saya sudah cukup menuntut ilmu, setelah saya tamat SMP sudah tidak perlu lagi saya tuntut ilmu, sudah cukup. Atau setelah saya tamat SMA sudah cukup, atau setelah saya S1 sudah cukup. Itu bukan, tidak benar seperti itu. Tapi menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Sampai sebentar lagi kita meninggal dunia, kita masih menuntut ilmu. Bagaimana? Mengingat Allah. Lalu keluarga kita mentalkinkan kita. Kita sudah nada'ah. Nada'ah itu sakit yang tidak, hampir meninggal kita. Jadi tidak bisa bergerak lagi, tapi nafas kita masih ada. Itu keluarga kita mentalkinkan kita, la ilaha illallah. Kadang-kadang di telinga kita dibisik, Bapak jangan lupa, Ibu jangan lupa, ucapkan la ilaha illallah. Itu menuntut ilmu. Lalu kita yang sakit masih dengar, kita ikut la ilaha illallah. Itu pelan-pelan. Kalau mentalkikan mayat pelan-pelan, la ilaha illallah. Kemudian kadang-kadang terdengar bagi kita jawabannya, la ilaha illallah. Inna lillahi wa kita masuk surga. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Itu minal mahdi ilal lahdi. Waktu kita lahir diazankan
bagi laki-laki atau dikamatkan bagi perempuan. Yang azan siapa? Lebih baik ayahnya atau kakeknya. Ya, kita tiru Rasulullah. Ketika Hasan dan Husain lahir, cucu Rasulullah yang mengazankan. Maka kita lakukan sekarang ini. Itu minal mahdi. Malah minal mahdi itu lebih jauh sebelum lahir. Ketika istri sedang mengandung, istri juga harus membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Suami juga membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya kepada bayi dalam kandungan. Itu minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu sepanjang masa, seumur hidup kita istiqamah. Tapi kebanyakan orang-orang kadang-kadang lalai, tidak mau lagi menuntut ilmu, merasa sudah cukup. Itu salah. Kalau ada waktu, datanglah ke rumah saya malam minggu, kami ramai. Di sini juga ada murid-murid saya. Kita belajar macam-macam. Belajar fikih, belajar tauhid, belajar akhlak, belajar sejarah Islam. Ada juga mu'allaf beberapa orang. Cukup bahagia. Antara maghrib sampai jam 10 malam. Gratis. Kalau mu'allaf dapat uang minyak lagi dari saya. Kita tuntut ilmu. Ya, kita tuntut ilmu. Dan pengajian itu sudah 1 tahun. Jadi ini sudah kita buka lagi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Mengapa kita harus tegakkan syariat Islam ini? Syariat Islam dengan Aceh tidak bisa kita pisahkan. Kalau kita pisahkan, itu namanya mati. Mati tidak hidup. Yang tidak hidup itu tidak dinamis, beku. Maka ada pepatah di Aceh, adat bak pote merhum, hukum bak syah kuala. Jadi artinya masalah adat istiadat itu urusan raja, ya. Karena pote merhum itu artinya pote bahasa Aceh itu raja. Rehum itu almarhum bahasa Arab. Raja-raja yang telah wafat, meninggalkan adat istiadat yang baik kepada kita, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam adat Aceh. Nah, itu perlu kita ingat. Hukum ba'syah wala. Hukum artinya hukum Allah, hukum Islam, hukum syariat. Itu urusan ulama. Maka sampai sekarang begitu. Masalah adat itu di bawah gubernur. Tapi sekarang di bawah wali nanggro. Jadi adat di bawah wali nanggro sekarang ini. Alhamdulillah kehidupan saya sudah 30 tahun mengurus Majelis Adat Aceh. 15 tahun saya di provinsi. Sekarang sudah 10 tahun di kota. Dan saya sekarang ketua di kota. Kita tegakkan adat Aceh. Adat Aceh tidak pernah bertentangan dengan syariat Islam. Kita tegakkan. Maka dalam perjuangan saya di provinsi dulu, 15 tahun saya di provinsi, saya di bawah guru saya Profesor Ali Hashimi, kita imbau seluruh masjid di Banda Aceh termasuk Masjid Raya, ini adat, supaya perempuan-perempuan yang mengikuti acara pernikahan, perempuan-perempuan itu tidak boleh menggunakan pakaian Eropa, pengantin baru. Jadi pengantin baru itu
tidak boleh menggunakan ala Eropa. Ada lihat pakaian pengantin Eropa jadi 7 meter panjangnya. Dipegang rame-rame, pengantin masuk ke masjid, dadanya nampak, kita larang. Berhasil. Sekarang pengantin-pengantin kita berhijab sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kita larang juga berlebih-lebihan dalam ta'zim kepada orang tua, paman, kakak ipar. Itu tidak boleh berlebih-lebihan. Sekedar saja. Yang berlebih-lebihan itu cipika-cipiki padahal bukan mahramnya, itu haram. Kemudian kita larang juga pakaian yang sempit bagi pengunjung. Itu bukan mudah. Saya terapkan di Mesir Raya. Saya waktu itu ketua remaja Mesir Raya. Yang tidak menggunakan busana muslimah tidak boleh masuk. Tapi di pintu Mesir Raya saya beli 40 lembar jilbab. Boleh pinjam, masuk, simpan lagi di sana. Tapi apa yang terjadi? Seorang istri pembesar marah. Lalu pulang ke rumah, saya tidak sebut namanya. Apalagi sudah almarhum. Kemudian bapak itu datang menampar anak buah saya, si Abu Bakar. Sekarang dia ketua Kuwaket di Banda Aceh. Itu alumni YIN, ditampar oleh tokoh itu. Siapa suruh ini? Ini bukan masjid mamak kamu. Siapa suruh larang-larang orang ke masjid? Ketua kami, Pak. Siapa ketua kamu? Ustaz Amir Hamzah. Di mana dia? Tampar juga katanya. Diberitahukan nama saya. Tenang saja saya. Maghrib saya ceramah. Tokoh kita itu yang menampar anak buah saya juga ada di situ. Saya pikir saya akan ditampar. Tetapi setelah salat Isya nanti beliau masuk ke dalam kamar imam, beliau mohon maaf. Maafkan saya Pak Amir. Saya sudah menampar anak buah saya. Padahal beliau pejabat luar biasa, orang nomor 2 di Aceh. Tapi beliau rendah hati, mau mengakui kesalahannya. Karena kita tegakkan syariat Islam. Jadi itu pengalaman. Dan bukan takabur. Takabur itu setan, saya bukan setan. Takabur itu iblis, saya bukan iblis. Semua sudah berhasil berjilbab. Orang Aceh sudah berhasil. Karena kita potong rambutnya di kolam Mesir. Jadi lengkah urina. Sampai diwawancara oleh BBC London. Kami tegakkan syariat Islam. Jadi apa yang terjadi kemudian? Ya. Ada seorang oknum polisi juga membawa pistol mau menembak saya. Saya bilang silakan Bapak tembak, tapi Bapak harus ingat, kalau Bapak tembak saya mati, Bapak juga akan dipecat dari polisi. Saya bilang, saya tegakkan syariat Islam. Akhirnya sadar polisi itu, dan 10 tahun menjadi sahabat saya. Kemudian dia sudah dipindah ke Jawa. Itu perjuangan. Jadi semua sudah berjilbab. Yang belum berjilbab sebuah instansi. Namanya penyiar-penyiar TVRI Aceh waktu itu. Semua sudah berjilbab. Tapi penyiar TVRI Aceh belum berjilbab. Saya emosi di masjid. Saya bilang itu bukan pakaian Islam yang kalian pakai, itu pakaian Hindu. Karena begini kain tipis, kadang-kadang jatuh ke sini.
dinaikkan lagi. Itu penyiar TVRI. Saya hantam di Mesir Raya berkali-kali. Akhirnya TVRI memperbaiki diri, berbusana muslimah yang luar biasa. Tapi ada dua lembaga besar yang belum berjilbab waktu itu. Yang pertama adalah polisi wanita, Polwan ya. Yang kedua Kowat, tentara perempuan belum berjilbab. Apa yang terjadi? Saya ditangkap oleh polisi, dibawa ke kantor polisi. Panglima Kapolda kita Bahrum Syah. Saya dimaki-maki, kamu PKI macam-macam. Enggak masalah, Pak. Saya bukan PKI, Pak. Saya ketua remaja Mesir Raya Baitur Rahman. Lebih baik Bapak wajibkan jilbab kepada polisi. Nama Bapak sudah ditulis oleh Allah di pintu surga. Kalau Bapak mampu mewajibkan polisi di Aceh, Bapak ditolak dalam surga. Sama Pak Bahrum Syah, Kapolda, kamu macam-macam, bertentangan dengan Pancasila. Di Indonesia polisi tidak boleh berjilbab. Tidak bertentangan. Justru itu Pancasila sejati. Akhirnya kehendak Allah, Pak Bahrum Syah meminta izin kepada panglima besar, panglima di Jakarta, Kapolri, dibolehkan untuk Aceh polisi wanita berjilbab. Alhamdulillah. Tinggal satu lagi, tentara. Ini berat, ya. Tapi takdir Allah. Waktu itu belum ada panglima. Yang ada Danrem, Bapak Haji Syafruddin Tipe, Bugis. Ya. Beliau memanggil saya. Pak Amir bisa membantu saya? Bisa, Pak. Tentang apa, Pak? Saya sedang menulis sebuah buku. Mohon Pak Amir menyunting buku saya. Namanya buku Aceh di Simpang Jalan. Itu tebal, 200 halaman. Saya sunting. Saya kerja. Itu ada ajudannya. Pak Haji, ini saksi beliau. Bapak beri salam sama ke belakang. Ini ajudan Pak Syarifuddin Tipe. Alhamdulillah, beliau sudah pensiun. Beliau seorang tentara. Jadi kita buat cukup bagus. Buku Aceh di Simpang Jalan. Pak Syarifuddin Tipe kemudian menjadi profesor doktor beliau dan sudah almarhum beberapa tahun yang lalu di Jakarta. Jadi Pak Syarifuddin Tipe beliau sudah membantu saya cukup banyak, termasuk saya dinaikkan haji. Saya naik haji, hadiah dari beliau. Tapi saya bilang beliau juga memberi uang kepada saya waktu itu 10 juta. Ya. Saya bilang saya tidak butuh uang, Pak. Ini terima kasih juga, Pak. Tapi ada permintaan saya satu, kalau Bapak bisa menerima, saya sujud syukur kepada Allah, Pak. Apa? Bapak jilbabkan semua tentara perempuan, Kowat. Oh, enggak bisa, itu bertentangan dengan undang-undang. Polisi kok bisa, Pak? Saya bilang. Oh, itu enggak tahu saya. Kalau tentara tidak boleh. Bisa jadi boleh, Pak. Bisa jadi boleh. Jadi kemudian saya minta dukungan dari Profesor Ali Hashimi. Pak, Bapak kita jilbabkan
tentara, polisi sudah berhasil. Bagaimana kalau Bapak telepon Pak Danlain, Pak Syarifudin Tipe? Ada nomor, ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Profesor Ali Hashimi. Begini Pak Syarifudin Tipe, tapi tidak disebut namanya, jabatannya. Begini Pak Danlain. Bagaimana kalau pakaian polisi di Aceh kita jilbabkan? Jadi Pak Syarifudin Tipe minta izin juga ke Panglima di Jakarta. Kemudian dikabulkan juga. Alhamdulillah. Semua orang di Aceh berjilbab, termasuk perempuan-perempuan non-Islam. Saudara-saudara kita dari Kristen, saudara-saudara kita dari Hindu, Buddha, berjilbab semuanya. Tapi itu tidak kita wajibkan, ya, tidak kita wajibkan. Sadar sendiri mereka itu. Jadi alhamdulillah, malah mereka senang. Jadi bapak-bapak tidak tahu kan, tidak tahu, seolah-olah semua mereka Muslim kan, padahal bukan. Ada yang dari Kristen, ada yang dari Hindu, dari Buddha, semua berjilbab dan mereka lebih cantik kalau kena jilbab. Ini rahmat Allah untuk Aceh, ya. Rahmat Allah untuk Aceh. Ada kesan begini. Aceh provinsi yang paling miskin. Kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, itu mungkin dalam hitungan-hitungan indeks-indeks tertentu. Tetapi sesungguhnya provinsi yang paling kaya adalah Aceh. Percaya enggak? 30 tahun komplit di Aceh antara TNI dengan GAM, satu pun orang Aceh tidak ada yang lapar. Itu menunjukkan orang Aceh kaya. Orang Aceh spiritualnya sangat tinggi, mengamalkan syariat Islam. Orang lain tidak, berarti Aceh lebih kaya. Itu harus kita kali-kali begitu. Mudah-mudahan kita memang harus menjadi orang kaya. Karena ada mahfudzat, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghainan nafsi. Bukanlah kaya karena kaya harta benda, tetapi yang disebut kaya adalah kaya jiwa. Orang Aceh kaya jiwanya. Luar biasa. Ada tamu kita, tidak pernah kita kenal apakah dia Jawa, apakah dia kenal Batak, Padang, Cina, siapa saja. Kalau pergi ke rumah kita, jadi tamu kita, kita muliakan, kita kasih makan, kita beri makanan, nasi, tempat tidur. Ini sifat orang-orang kaya. Sifat orang-orang kaya. Bulan Ramadan lalu, pendengar radio mendengar ceramah saya selalu di Krung Sabi. Namanya Tengku Ilyas, Imam Masjid Krung Sabi. Jadi tamu saya ke sini, ke Banda Aceh, 2 malam tidur di rumah saya, membawa beras, ketan, kelapa muda. Kemudian 2 malam beliau minta pulang. Waduh, nggak ada uang nih untuk oleh-oleh sama beliau. Susah juga saya nih. Dia sudah membawa macam-macam ke kita. Dia mau pulang, 1 rupiah pun nggak ada uang saya. Gimana caranya ini? Nah, kan? Tanda kita bersaudara, kita harus memberi sesuatu. Saya niat meminjam di bendahara ini. Bendahara. Saya telepon Pak Munawir. Pak Munawir, pinjam uang lah, barang 300.000. Pum karatal. Ada tamu saya mau pulang, saya bilang. Nejak di Masjid Raya kan. Nah, saya ke sini. Belum sampai ke Masjid Raya, saya sudah datang telepon baru dari Bapak Haji Kamarudin Memen Harun Kecilmi. Samir Pan nejak aku desa. Omar, mungkin kakak kedua aja di tiap tahun kebijakan loh. Dan jadi betul.
dapat zakat kita 5 juta. Memang tiap tahun beliau memberi zakat kepada saya. Waktu hidup Pak Harun Cilemi, saya tolak. Pak, kenapa Bapak memberi zakat ke saya? Saya kan anggota di PRA, Pak. Bukan karena Amir orang miskin. Amir pimpinan pengajian anak-anak di Mesir Raya, TP Kiplis. Fi sabilillah, ambil. Jadi tiap tahun nih. Kemudian setelah meninggal beliau, anaknya Haji Mehmet selalu memberi zakat juga. Itu rahmat Allah. Berapa saya kasih sama Imam Perung Sabi itu Tunku Ilyas? 500. Ana pegah barol tu nunjuk kau lemah. Necok juga karena rezeki juga lu. Itu, beberapa bulan yang sudah lalu dikirim durian 1 karung oleh Pak Ilyas itu. Inilah takdir Allah. Sangat jauh di Kerung Sabi, beliau mendengar ceramah kita di radio ERI. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, terakhir saya ingin mengumumkan juga terima kasih kepada masyarakat Singkil, masyarakat Subulus Salam, semua memaafkan saya dengan keberanian saya meralat ceramah saya yang kasar itu. Terima kasih semuanya, alhamdulillah, sehingga terjalin ukhuwah Islamiyah kita yang baik. Terima kasih ulama-ulama di Singkil, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda-pemudanya. Terima kasih semuanya. Kita damai, kita berukhuwah Islamiyah. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قال